semua, selamat datang di video pembelajaran web development. Perkenalkan, saya Bunga Apriana Gultom, NPM 2208141. Jadi, pada video kali ini kita akan belajar lanjutan tentang CSS. Pada video sebelumnya kita sudah membahas dua jenis CSS, yaitu CSS inline dan CSS internal. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu CSS eksternal. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang eksternal CSS. Jadi eksternal CSS adalah CSS yang dituliskan dalam file terpisah dan dihubungkan ke HTML melalui tag link. Adapun kelebihan dari eksternal CSS yaitu file CSS bisa digunakan di banyak halaman HTML dan kode HTML menjadi lebih bersih dan lebih mudah untuk dirawat. Berikut akan saya demokan bagaimana menggunakan eksternal CSS. Untuk membuat website, terdapat 3 bagian penting dan yang paling utama dan yang selalu ada, yaitu header, konten, dan footer. Jadi, di sini saya akan menjelaskan ketiga bagian tersebut. Header merupakan bagian paling atas dari halaman website yang biasanya berisikan informasi logo website, nama atau judul halaman, menu navigasi seperti home, produk, kontak, dan terkadang juga terdapat tombol login, pencarian, atau icon media sosial. Jadi, header berfungsi untuk menyapa pengunjung dan memberikan akses cepat ke bagian penting website. Jadi, konten merupakan bagian tengah atau utama dari halaman website. Disinilah semua informasi utama ditampilkan. Jadi, konten biasanya berisikan artikel atau tulisan, gambar atau video, produk, formulir kontak, galeri, tabel, atau elemen-elemen lainnya. Jadi, konten berfungsi untuk menyampaikan informasi utama dari halaman tersebut kepada pengunjung. Terakhir, footer. Footer merupakan bagian paling bawah dari halaman web. Footer biasanya berisikan hak cipta atau copyright, link ke halaman lain seperti kebijakan privasi, syarat dan ketentuan, kontak atau alamat, icon media sosial, atau informasi tambahan seperti versi, tanggal, update, dan lain-lain. Jadi, footer berfungsi untuk menutup halaman dengan informasi tambahan yang mungkin berguna tetapi tidak terlalu utama. Bagian header pada website itu terbagi atas dua, yaitu bagian logo yang berisikan logo untuk website kita dan bagian navigasi yaitu berisikan link untuk menu, profile, produk, konten, dan login. Jadi, untuk membuat eksternal CSS, di sini kita akan membuat file baru yaitu style.css, yaitu file khusus untuk mengatur tampilan atau desain dari halaman web menggunakan CSS atau cascading style sheet. Jadi di sini saya akan menjelaskan elemen yang digunakan untuk CSS, yaitu pertama kita punya selektor bintang yang artinya semua halaman HTML akan menggunakan gaya ini. Jadi di sini saya mengatur warna yaitu putih, jenis tulisan perdana, dan ukuran dari tulisan yaitu 16 poin. Jadi di sini juga terdapat tag body yaitu berfungsi
pada bagian bodi halaman akan diberikan warna latar belakang ungu muda dengan margin yang disetel ke 0 supaya tampilan rapat tanpa ruang kosong di tepi layar. Selanjutnya ada bagian header yang diberikan warna coklat muda. Kita menggunakan display flex agar elemen di dalamnya bisa sejajar secara horizontal. Dengan justify content space between, yang artinya elemen di kiri dan di kanan akan terpisah secara rata, dan align items center, yaitu untuk membuat semuanya sejajar di tengah secara vertikal. Jadi, pada bagian div, kita akan menambahkan kelas header, yaitu sebuah atribut kelas yang memberikan nama pada div, yaitu header. Kenapa ini penting? Karena nanti di file CSS, yaitu style.css yang sudah kita buat sebelumnya, kita bisa mengatur tampilan div ini dengan menggunakan nama kelas tersebut. Jadi di sini kita juga menambahkan kelas pada tag UL dengan nama menu, sehingga nanti pada file CSS yang sudah kita buat sebelumnya, kita dapat mengatur bagian dari menu tersebut. Jadi titik menu pada style CSS yaitu selektor CSS yang digunakan untuk menstyling atau mengatur tampilan elemen HTML yang mempunyai kelas menu yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi di sini navigasi dibuat dalam bentuk list menggunakan tag UL, tapi dengan list style type none, kita menghilangkan bullet-bulletnya. Terus kita juga mengatur tampilannya agar horizontal dengan display flex, dan setiap item menu diberi lebar 120 pixel agar tampilannya seragam. Pada bagian konten di sini saya memasukkan sebuah gambar yang nantinya akan kita atur menggunakan kelas konten yang sudah saya buat dan diatur di dalam file style CSS yang sudah kita buat sebelumnya. Selanjutnya adalah footer. Jadi di sini saya hanya menambahkan kata footer pada bagian footer tersebut. Berikut ini adalah hasil dari website yang sudah kita buat dan kita atur menggunakan CSS eksternal. Jadi selanjutnya kita akan mengatur agar tampilan dari website kita lebih menarik, yaitu kita akan menghilangkan garis bawah dari menu navigasi yang sudah kita buat, yaitu dengan menggunakan tag A dengan text decoration none, yang berarti garis bawah sudah kita hilangkan. Jadi selanjutnya tag A hover, yaitu color pink, di sini berfungsi supaya website kita lebih interaktif. Kita menambahkan efek hover, yaitu saat kursor diarahkan ke arah link, maka warnanya akan berubah menjadi pink. Selanjutnya kita bisa mengatur gambar pada website kita menggunakan CSS. Jadi di sini saya mengatur supaya gambar tersebut membesar sebanyak 100%. Ini membuat gambar menjadi lebih responsif dan menyesuaikan dengan ukuran layar. Sekian video penjelasan dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar seperti Anda. Terima kasih.